Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk sahabat Teras Cinta dimanapun panjenengan berada. Seringkali kita menjumpai orang-orang di sekitar kita itu mengatakan bahwa ini kalau aku tidak kerja keras, aku tidak akan seperti sekarang ini. Ini kalau aku tidak berprestasi, aku tidak akan seperti sekarang ini. Ini sangat tipis, sangat lembut sekali bahwa ternyata seringkali orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin termasuk kita, kalau kita mau jeli dan mencermati, melihat ke dalam diri kita, seringkali kita merasa bahwa kita bisa melakukan ini itu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan selama ini kesadaran kita ini tertidur atau bahkan malah mati suri. Kenapa kita bisa seperti itu? Bukankah semua yang terjadi di alam semesta ini, semua yang seolah-olah milik kita ini adalah pemberian, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya? Kalau kita mau jeli melihat ke dalam diri kita sendiri, kita sering mengaku-aku bahwa kita ini bisa melakukan banyak hal. Bahkan kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Ironis. Dalam video berikut ini, Kiai Buya Syakur Yasin MA mengetuk pintu hati kita atau menepuk pundak kita agar kembali menengok ke belakang bahwa Allah itu Rahman Rahim, memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali dan tanpa syarat apapun. Mari kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad yuqsadu ya bitarki dunya ma huwa a'zamu minad dunya. Terkadang juga yang dimaksudkan dengan meninggalkan dunia itu sesuatu yang lebih agung dari dunia itu sendiri. Kahubil jah, seperti kedudukan, wariasah dan kepemimpinan, wa ghairu dzalika minal hudud, pengaruh, wibawa, jabatan, kekuasaan, kan gitu. Nah, itu lebih hebat dari dunia. Walidzalika qila, untuk itu ada orang yang mengatakan. Qila itu ada orang yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Nggak tahu. Makanya mabni majhul. Enggak juga sih. Bukan gosip. Yang mengatakan tidak diketahui. Fi'ilnya mabni majhul, duriba Zaidun, Zaid dipukul. Jadi dipukul, tapi yang ngusir nggak tahu. Itu disembunyikan. Nanti uangnya hilang, ada yang mencuri. Yang siapa nggak tahu? Uang saya dicuri. Kalau dalam bahasa Arab, ya uang saya dicuri. Suriqa matai. Dalam bahasa Indonesia sudah mabni majhul, fa'ilnya disebut lagi. Uang saya dicuri Hasan. Jadi dalam bahasa Indonesia sih. Tapi di dalam bahasa Arab nggak ada duriba matai Hasanun, itu nggak boleh. Kalau sudah mabni majhul yang nggak ada fa'ilnya, itu seperti itulah kira-kira. Nah makanya buku ini ya diambil Hasan, bahasa Arabnya hadzal kitab akhadhahu Hasanun.
Jadi diambil sini tetap mabni maklum juga dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi ada orang yang mengatakan, siapa yang mengatakan nggak tahu, pokoknya ada dah. Man arada an yakuna minhu syai'un fala ya'ti minhu syai'un. Barang siapa menginginkan an yakuna ingin ta ana minhu saking man opo syai'un sewiji-wiji, fala ya'ti maka ora teka minhu saking man opo syai'un sewiji-wiji. Fi'il fa'ile bener, macanya bener, maknanya bener, murade itu darinya maka tidak akan mendapatkannya. Akan dia terhadap itu. Misalnya apakah akan dia terhadap itu? Jadi artinya kalau ada orang menginginkan sesuatu, maka dia jangan mendekati sesuatu itu. Li'annahu abdun li iradatihi wa amilun li hadhi nafsihi. Karena dia menjadi hamba terhadap kehendaknya sendiri dan dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Fa idza inqata'at anhul hududun nafsiyah, ketika telah terputus dari seseorang itu akan keuntungan pribadinya, kepentingan dirinya, apabila seseorang itu sudah tidak lagi mempunyai kepentingan pribadi, wasyahwat dunyawiyah, dan syahwat keduniaan, keserakahan dunia, sahha qasduhu ilallah, baru sah dia itu menuju Allah. Kalau masih ada kepentingan dunia, kepentingan di dalam dirinya, omong kosong. Kalau dia mengatakan lillahi, itu semuanya li nafsi. Begini, ini menjadi sulit persoalannya. Kita ini kan tidak bisa dibohongi. Apapun yang kita lakukan untuk diri kita sendiri kok. Kecuali orang itu sudah tidak punya kepentingan dirinya. Artinya orang itu sudah tidak ingin apa-apa. Wis beli doyan wanita, beli doyan harta, beli doyan tahta, beli kepengen di alam, beli nyewer di poyok. Nah, kaya rada ngandel nalika ngomong, kulakukan ini hanyalah untuk Allah. Selagi kitanya masih punya nafsu, masih kepengen jabatan, masih kepengen jadi pejabat, masih punya syahwat, tetap saja ujungnya kembalinya adalah untuk dirinya sendiri, dan Allah tidak bisa dibohongi. Jadi bahkan mungkin mah siraki amalaki langasin kanggep ya, maksudnya camplem. Jadi sekalipun orang itu bikin masjid, pada akhirnya kan untuk membesarkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, karena dia pengen jadi tokoh. Atau yang paling cebrek lagi, miluan durmangan, terus kan? Teman-temannya juga ikut nyembrung. Masa panitia masjid nggak dina rapat? Sebelum rapat mayoran dingin, ayam kakak, sambal goreng, dendeng, bergedel, lebruk, udah di samsu, kepal kepul. Nggak dina. 50% bantuan masyarakat habis buat mayoran. Ada nggak begitu tuh? Jadi kadang-kadang kita jangan tertipu dengan materinya atau dengan objek yang dia perjuangkan. Pada akhirnya untuk dirinya sendiri kok. Iya. Coba Anda periksa diri Anda sendirilah. Jujur bakin mah. Pernah beli ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan penghargaan, tidak mengharapkan pengakuan, nggak pengen jadi pejabat.
Kalau orang nyalon kubu bagi-bagi duit enggak? Untuk siapa tuh? Nalikane kalah nyewot sawaya-waya. Mungkin kita sekarang nih lebih tersembunyi. Mungkin untuk mencanangkan diri sebagai tokoh masyarakat atau juga untuk mencari keuntungan pribadi melu nyatut bleh. Mungkin secara tersembunyi kita pernah merasa bangga nggak dengan keberhasilan kita? Apakah ini termasuk al-hududun nafsiyah? Ya, tapi agak tersembunyi. Ketika dia merasa bangga dengan keberhasilannya, dia telah take over, mengambil alih kekuasaan Tuhan kok. Ya, sebab ketika Anda punya duit tapi diberi oleh seseorang, sama nggak dengan Anda mendapat uang setelah Anda bekerja keras? Beda. Kalau Anda mendapatkan uang diberi oleh seseorang, orang yang beri Anda sanjung kan? Tidak menimbulkan rasa bangga bahwa aku hebat. Nah itulah makanya ketika kita bangga dengan keberhasilan kita, satu, dia mengklaim. Ya. Mengklaim bahwa dia tidak berterima kasih kepada Allah telah dianugerahi dengan rezeki sebanyak itu. Dia merasa aku telah berprestasi, bekerja sungguh-sungguh, sehingga dalam pikirannya dia tidak pernah merasa diberi oleh Allah kok. Kalau orang itu merasa diberi oleh Allah, saya kira tidak akan ada bangga. Ya kita mah bisa semene soten, nyong lagi diparingi bisa nih Gusti Allah. Bakal ya beli mah ya beli. Ya minimal ya cangkapnya bedingin. Bokat bes cangkap tekan tenggorokan telah menjadi tekan hati. Iya. Lumayan cangkap. Ya seperti itu baru sah.